pada saat meninggal dunia, apanya ini? Belum apa-apa udah mati langsung. Pada saat meninggal dunia, di alam kubur jasad kita akan lebur oleh tanah dan ruh kita akan kembali kepada Allah. Lantas siapa yang akan disiksa pada saat kita melakukan kesalahan di dunia? Betul juga ya. Kalau saya masuk ke lubang tanah, maka saya akan dimakan cacing tanah. Apa pula cacing gilo? Saya akan dimakan cacing tanah. Tulang-tulang saya akan habis semua, habis semuanya. Lalu kemudian yang akan disiksa itu siapa? Iya juga ya. Ada satu tulang yang tak hancur, namanya azmuz zanab, tulang ekor ujung, tulang belakang nih ujung. Jangan dirasa sekarang, nanti di rumah. Sebesar ini dia. Menurut Nabi itu tak hancur. Dalam dokter-dokter pun mengatakan itu tak hancur. Itulah yang akan ditunjuk Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka ibu akan hidup balik, bapak akan balik semula. Itulah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, yang akan dibakar, yang akan merasakan siksa. Insya Allah kita selamat karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah yang akan masuk ke dalam surga itu nanti. Dan semua yang masuk surga, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kau kenapa nangis, kata Nabi? Kata, tadi engkau mengatakan orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga, semua yang tua-tua ini masuk surga nanti umurnya jadi 30, 31, 32, 33. Macam-macam saya ini lah. Bayangkan bapak umur 70 masuk surga, dikasih bidadari, apa yang bisa bapak lakukan? Paham? Anak-anak pula yang macam paham aja kalian. Jadi kita ini nanti masuk surga umurnya 30, 31, 32, 33. Jadi jasad kita nih balik lagi. Bagaimana dengan pelaku dosa? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka ini dibakar, hancur gosong, hancur, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Diletakkan batu kerikil neraka, diletakkan di tapak kaki, yaghli biha dimahuhu, mendidih otak di atas kepala. Itulah maka habis sholat subuh kita katakan 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Doa ibu, doa bapak di malam Ramadan, saya cuma minta satu, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mak, semangat kali orangnya. Jelas? Jelas jawabannya? Jadi kalau ada orang bilang Somad itu nggak usah dengar ceramahnya, nggak jelas, otak kau tak jelas. Kalau ada yang bilang Somad itu ceramahnya tak jelas, paketnya habis. Buktinya semua jamaah yang soleh-soleh, yang baik-baik mengatakan jelas, suaranya jelas, jawabannya jelas, bahwa kita akan hidup lagi, tulang belulang bangkit. Datang Asi bin Wa'il, Asi bin Wa'il tak percaya, diambilnya tulang-tulang. Ya Muhammad, ya sanggup Tuhan kau menghidupkan tulang ini lagi? Ini tulang yang sudah kering, hancur, kering, kerontang. Sanggup Tuhan kau menghidupkan lagi? Dibacakan Nabi, turun ayat di bawah Jibril alaihissalam. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada orang yang tak percaya, bahwa Allah akan menghidupkannya sekali lagi, sebagaimana Allah bisa menghidupkan dari yang tak ada menjadi ada, yang tak ada dibuatnya menjadi ada. Dulu ibu ada apa tak ada? Tak ada. Dulu bapak ada apa tak ada? Tak ada, dibuatnya menjadi ada. Apalagi yang pernah ada, dibuatnya menjadi tak ada, dibalikkannya menjadi ada. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tak juga jelas, ulang sekali lagi. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Ini efek ikan seluang. Dikasih Ustadz ikan tadi 2 piring. Ikannya biasa aja, sambalnya nih yang pedas. Apa hukumnya ketika kita mencampurkan beberapa mazhab dalam ibadah? Pada saat fardu kita mazhab Syafi'i, pada saat berwudu kita mazhab Hanafi. Hebat kali. Saya mazhab Syafi'i aja tak selesai-selesai, ini bisa pula mencampur mazhab.
Hebat memang. Mazhab itu jangan pindah-pindah, mazhab Syafi'i saja, jangan pindah-pindah mazhab. Pas berwudu mazhab Hanafi, bersentuh laki-laki perempuan tak batal. Salaman dia, salaman, pergi dulu ya yang, ya kelepak kelepuk, habis itu kelepuk, habis itu sholat ke masjid, Allahu Akbar. Kau tadi kan salaman, nggak batal, lakukan Hanafi. Hanafi itu witir wajib. Hanafi witir wajib. Pas mau tidur tanya, kau tak sholat witir? Hanafi kan wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Kurban, berkurban mazhab Hanafi wajib. Kau udah bayar kurban? Kurban itu sunat muakkad. Tapi kau Hanafi. Aku kalau untuk yang berduit-duit ini aku ke Syafi'i. Itu namanya mazhab cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Namanya tatabu' rukhas, tak boleh. Kalau memang mau Hanafi, konsisten Hanafi. Pas giliran nikah, perempuan itu mewalikan dirinya. Kok kenapa nikah sama perempuan tak pakai wali? Menurut mazhab Hanafi sah tanpa wali. Mazhab Syafi'i yang mesti pakai wali, Hanafi tak perlu. Tapi pas giliran yang berat-berat dia melompat. Maka saran saya, nasihat saya, berdasarkan nasihat para alim ulama, jangan pindah-pindah mazhab. Kita di Nusantara ini pakai mazhab Syafi'i. Saya ceramah ke Malaysia, tidak boleh ceramah di Malaysia kalau tidak dapat tauliah izin dari Mufti Abdul Somad. Kau datang kemari, kau mesti ceramah pakai mazhab Syafi'i, jangan pakai mazhab lain, karena kami menjaga masyarakat kami pakai mazhab Syafi'i. Sampai saya Brunei Darussalam, Ustadz Abdul Somad ini Brunei Darussalam, maka mufti memesankan jangan ceramah di luar mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi betul, mazhab Maliki betul, mazhab Hambali betul. Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Supaya jangan salah beramal, lompat-lompat mazhab. Jelas? Jangan pindah-pindah mazhab. Berpindah ke lain hati aja nggak boleh. Kalau menengok dari kertasnya nih, menjelang imsak baru selesai. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Ini bertanya apa ceramah ini? Akan tetapi manusia punya sifat tidak puas sehingga terkadang merubah bentuk tubuhnya. Apa hukumnya? Manusia sudah terlanjur merubah tubuhnya dan tidak mungkin dikembalikan lagi seperti semula. Bagaimana jika dia meninggal nanti? Apanya yang dirubahnya? 5. La'anallahul wasimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut apa ini? Alis. Wal mutafallijat, merubah-rubah gigi. Wal mughayyirat, merubah bentuk tubuh. 5. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. 5 yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan robah. Alis mata ibu biarkan aja. Cukur. Pas mau pergi undangan, tengok cermin, dia pun terkejut, kok ada hantu. Untung ada spidol suami menulis berapa tandan sawit. Pas mau pergi, jadi kita buka bersama. Iya, tunggu sebentar ya, ambil spidol. Sampai ke tempat berbuka, rupanya kipas angin mati. Pedas pula sambal belacan itu, berpeluh, meleleh. Diambil tisu, berserak. Tengok kawan-kawan senyum, kita senyum, kawan ketawa, kita ketawa. Rupanya yang diketawakan orang kita. Dan jam 9, jam 10 balik ke rumah. Assalamualaikum bang, lampu belum juga hidup. Waalaikumsalam, assalamualaikum, buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ini tak pergi? Bini abang ini. Jangan cukur bulu mata. Wajah yang sudah begitu cantik, orang barat, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea pergi ke Bali, bayar tiket pesawat, bayar hotel, mau berjemur biar supaya biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Kenapa lah sampai gila gara-gara ini beli skincare?
dipasanglah putih, muka putih, leher hitam. Kenapa kita tidak percaya diri dengan ciptaan yang diberikan Allah? Menurut Allah inilah yang sudah paling bagus, sudah paling baik. Ibu cantik bukan karena skincare, ibu cantik bukan karena minum jus bengkoang 1 drum, tapi karena ibadah, karena wudu, karena tahajud, karena munajat kepada Allah. Orang yang operasi itu, operasi hidung, operasi dagu, operasi bibir, disuntik-suntik sampai payah membedakan mana lembu mana dia, itu dia saja merasa cantik. Orang yang lain menengok, kok mirip-mirip aja muka kalian ini. Orang yang operasi itu mirip-mirip, tapi yang sudah terlanjur apa boleh buat. Mudah-mudahan bertobat nasuha diterima Allah, karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah merubah-rubah muka, cerita bubur juga lagi. Yang sudah terlanjur apa boleh buat. Bertobat, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berangan-angan. Orang yang operasi merubah wajah itu dibuat setan berangan-angan. Pertama dirubah alis, lama-lama dirubah hidung, lama-lama dirubah bibir, lama-lama dirubah dagu, lama-lama dirubah pipi, lama-lama dirubah, terus robah. Tidak akan pernah puas karena dipermainkan setan. Jangan. Batalkah pahala puasa orang melakukan ghibah, hasad, kata keji pada malam hari atau setelah lebaran? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata tipu, dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba, menceritakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berikan balasan pahala fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, tapi pahalanya tak ada. Kita jaga pahala ini dengan istiqomah. Doakan supaya yang ceramah ini istiqomah. Makin lama makin panjang pertanyaan. Masalah daging kurban akikah dihidangkan acara pesta, acara nikah. Yang jadi masalah ingin saya tanyakan, waktu tamu undangan itu datang, mereka menyiapkan uang dan tuan rumah sahibul hajat menyiapkan kotak. Apakah boleh itu dilakukan karena itu tahu daging kurban akikah tersebut? Siapa yang berhak untuk panjang kali ya? Waktu anak saya akikah, saya kasih tahu kepada semua tamu, ini akikah anak saya, kalian datang tak usah bawa duit karena kalian kuundang makan. Aku bersyukur karena aku sudah punya anak. Orang sampai operasi pakai bayi tabung, semurah-murah tabung sekarang 100 juta, itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah. Saking susahnya mau punya anak. Ini sekarang dikasih Allah begitu mudahnya, maka bersyukur. Potongkan kambing 2 ekor 5 juta, masih juga mau ngambil duit orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadai karena akikahnya. Maka tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelikan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma kasih nama. 3, potongkan kambing, cukurkan rambut. Tapi saya ini cukur bukan karena habis akikah. Wa yusamma kasih nama yang bagus-bagus. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Untuk yang akan datang, undang orang akikah, kasih tahu kepada semua jamaah hadirin hadirat, ini akikah anak saya, kalian kuundang makan. Tapi kalau ada orang ngasih duit, ada tolak duit? Ada, yang ada itu kan tolak bala. Tapi jangan kita sediakan kotak di situ. Saya kasih tahu di awal, datang kalian akikah anakku karena ini acara kenduri makan-makan. Nah, jadi supaya orang tidak merasa terdesak, aduh nggak enak nggak datang, nggak enak nggak buat duit, nggak enak segala macam. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Yang mestinya digratiskan bagi. Kalau kau minta nanti dituntut di hadapan Allah. Ingat, rezeki ini datangnya dari mana? Dari Allah. Apa pula dari tuyul? Dari Allah. Jangan berhitung-hitung dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti diambil Allah baru tahu. Tak ada nilai apa-apanya itu semua.
bagi yang sudah melakukan apa boleh buat, yang akan datang kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan di masa akan datang benar ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Syarat kurban akikah kita sudah tahu. Salah satunya tak boleh cacat. Karena di desa kami banyak ternak kerbau, masyarakat buat tanda ternak mereka dengan motong sedikit kupingnya, yang menyayat sedikit kupingnya dengan ciri khas masing-masing. Tanyakan masih bolehkah ternak tersebut untuk akikah kurban dan sebatas mana dikategorikan cacat. Tidak boleh mengkorbankan kambing yang buta. Kenapa tak boleh? Karena kambing buta kurus. Kenapa kurus? Karena dia tak tahu mana rumput, akhirnya kurus, dia tak makan. Butanya itu berefek kepada badannya. Tidak boleh berkurban kambing lembu yang kakinya patah. Kenapa? Karena kalau kakinya patah dia tak bisa berjalan, tak dapat makan, maka itu ada efeknya. Tapi kalau kita malam beli kurban, dibawa ke kampung, waktu turun dari truk jatuh patah dia, tetap boleh dikurbankan. Kenapa? Karena datangnya belakangan, jangan dituntut panitia segala macam. Nah, jadi ini adalah berefek kepada makanan. Kalau sehat walafiat. Adapun tanda pada telinga tidak berpengaruh kepada makanan. Tidak boleh membelikan kurban kambing lembu yang cacat. Cacat apanya? Berulat. Makanya kambing, lembu, sapi, kerbau sudah mendapat lisensi dari dinas kesehatan. Jangan sampai waktu dipotong, dibelah, ditengok berulat dagingnya, berulat lambungnya. Nah, ini diperhatikan. Adapun telinga di kampung kita, rupanya di kampung kita ini lembunya ditindik. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Dikasih tanda telinga, maka itu masih dalam koridor mubah, boleh, tidak berpengaruh kepada fisiknya, tak berpengaruh kepada dagingnya, tak berpengaruh kepada makanannya. Silakanlah dikurbankan, silakanlah diakikahkan, tidak termasuk yang terlarang. Tapi kalau ada yang buta kurus, ada yang berulat kurus, ada yang cacat patah kakinya kurus, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa pergi mengambil rumput, maka itu termasuk yang dilarang untuk dikurban. Habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Ramadan yang lebih berkah daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan negeri kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita pahala penghafal Quran diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari zina. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.